Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu untuk kita. Puji Tuhan kita masih diberikan kehidupan sampai hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 26 ayat 14 sampai 25. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu Yudas mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, beginilah pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku akan merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-murid melakukan seperti apa yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Yesus itu menyahut, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para saudaraku, sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan saudara Marian, dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini dikisahkan bagaimana pengkhianatan Yudas tidak disangka sama sekali oleh para rasul lainnya. Mereka kebingungan dan sedih ketika Yesus mengatakan bahwa ada dari antara mereka yang akan menyerahkan dia ke tangan musuh-musuhnya. Walaupun para rasul sedih, tetapi Yesus tetap tegar menghadapi saat-saat akhir hidupnya. Dia sungguh menunjukkan jati dirinya sebagai Mesias yang sesungguhnya. Penderitaan Yesus di kayu salib menjadi bukti cintanya kepada umatnya sampai sehabis-habisnya. Peristiwa sekitar akhir hidupnya ini menjadi permenungan bagi kita yang tidak akan pernah berakhir. Kita diajak untuk bisa menelusuri bagaimana perjalanan dari kisah sengsara Yesus. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita sering menilai bahwa Yudas adalah pengkhianat yang pernah menjual Yesus untuk kepentingannya sendiri. Tetapi ingat bahwa di zaman sekarang ini mungkin banyak dari kita, banyak orang-orang Katolik yang dikuasai oleh nafsu serakah seperti Yudas. Keserakahan mungkin karena uang. Tidak jarang orang menghalalkan segala macam cara untuk bisa mencapai tujuannya.
sehingga ia rela mengkhianati teman, mengkhianati saudara, atau bahkan meninggalkan imannya agar mereka memperoleh keuntungan secara duniawi, baik itu jabatan, uang, atau prestasi. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, sebagai seorang Katolik, kita diingatkan tentang iman kita. Mungkin kita seringkali mengatakan bahwa kita beriman kepada Yesus, tetapi benarkah tindakan kita mencerminkan hal tersebut? Kita mungkin bilang kita mencintai Yesus, dan itu tidak tampak kepada orang-orang terdekat kita, keluarga kita, saudara kita, rekan kita. Kita seringkali acuh tak acuh dan tidak peduli dengan mereka. Seringkali kita mengatakan mencintainya, mencintai Tuhan, tetapi kita tidak peduli dengan orang-orang di sekitar kita, dengan kebutuhan mereka, dengan kehidupan mereka. Kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Para saudaraku seiman dalam Kristus, untuk itu marilah kita berubah, mengubah mindset kita agar kita bisa ke jalan yang benar. Marilah kita sadari agar kita jangan diperbudak oleh uang, oleh jabatan atau prestasi yang dapat melemahkan iman kita akan Kristus. Dengan demikian, kita harus berani mungkin mengingatkan rekan kita, teman kita, saudara kita yang mungkin sudah mulai meninggalkan Tuhan. Siapa tahu mulai dengan kita mengingatkan, kita mendekatinya, kita memberikan kesadaran kepada mereka agar mereka kembali menyadari tentang apa makna dari mengikuti Yesus. Dan tak lupa, kita juga tidak cukup hanya dengan memberikan peringatan, menyadarkan mereka, tetapi kita yang lebih utama adalah seringkali kita mendoakan mereka agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Demikianlah perenungan kita hari ini. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Bapa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, Yesus Putramu terkasih menanggung derita sampai mati di kayu salib untuk mematahkan kuasa musuh atas kami. Bantulah kami, hamba-hambamu, agar kami dapat memperoleh anugerah kebangkitan dan semakin menyandarkan diri kami hanya pada kuasa ilahi-Mu. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.